Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pemuda pelaku penganiayaan terhadap ayah tirinya hingga tewas di Oku Timur ditangkap polisi. Seorang anak buah kapal ditemukan tewas di perairan Tanjung Tapa, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Petugas Satpol PP di Kota Palembang menertibkan ratusan alat peraga kampanye. Waspada bagi Anda pemilik kendaraan, pencurian sepeda motor kini juga marak terjadi di halaman masjid. Pelaku kerap beraksi di saat korban tengah menjalankan sholat di dalam masjid. Terjadi pencurian sepeda motor di halaman Masjid Sampurna, Igama, Jalan Ahmad Yani, Lorong Fuad, Tangga Takat, seberang Ulu 2 Palembang pada Jumat malam. Saat kejadian, pemilik sepeda motor tengah menunaikan sholat Isya berjamaah di dalam masjid, sehingga ia tidak menyadari sepeda motornya digonong maling. Korban baru menyadari sepeda motornya hilang raib saat akan pulang rumah. Diduga sepeda motor korban dibawa kabur dengan cara merusak stang sepeda motor. Yang si pelakunya itu dua orang dari sana dia masuk ke sini, terus masuklah dulu pertama ke sini. Ya udah situ. Ya, langsung ya. Dipatahinnya dulu ini. Ya. Sini pegangnya ya. Sudah itu keluar lagi. Keluar, ditunggunya lagi baru dia masuk, baru dibawanya yang motor itu. Motor apa itu? Motor Evo Honda. Sudah kita kunci stang motor. Udah. Tapi tidak digembok. Patahinnya. Tidak digembok tapi. Tapi tidak ada gembok tambahan. Berbekal rekaman kamera pengawas yang terpasang di halaman masjid, korban melaporkan peristiwa ini ke Polsek Seberang Ulu 2 Palembang. Kuat dugaan, para pelaku merupakan kawanan pelaku pencurian sepeda motor yang kerap beraksi di kawasan Seberang Ulu Palembang. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Sebuah sebuah mesin anjungan tunai mandiri di Jalan Dian, Kota Prabu Muli dirusak oleh orang tidak dikenal. Meski mesin rusak, namun pelaku gagal membawa kabur uang di dalam mesin. Mesin ATM milik Bank Sumsel di kawasan Jalan Dian, Kelurahan Prabu Jaya, Kota Prabu Muli, rusak setelah dicoba untuk dibobol oleh kawanan pencuri. Mesin mengalami kerusakan di bagian depan, sehingga mesin dalam ATM terlihat. Mesin ATM ini diduga dirusak dengan menggunakan linggis. Meski pelaku berusaha merusak ATM, namun pelaku tidak berhasil mengambil uang dari dalam mesin ATM. Rusaknya ATM ini juga membuat warga kecewa karena tidak dapat melakukan transaksi dan mengambil uang. Sementara warga sekitar juga tidak mengetahui persis peristiwa pembobolan ATM ini. Kata bapak itulah dibobol. Iya. Tidak tahu informasi. Yang biasa galangan biasa ini kita. Biasa ngambil sini dekat rumah di Sukajadi ini. Iya. Mana gitu di ini aku dibobol. Dibobol. Tidak tahu kita malam apa siang? Tidak tahu. Sering kita memang jualan sini? Jarang. Jarang. Sekali. Ya, itu sudah. Apa ATM atau apa itu? Ini ATM. Saat ini, lokasi telah diberi garis polisi dan mesin ATM yang rusak dibawa oleh pihak bank. Sementara, Satreskrim Polres Prabu Muli yang menangani kasus ini belum bersedia diminta keterangan. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Gudang produk perawatan kulit di Kecamatan Sukarami disidak oleh anggota DPRD Kota Palembang. Sidak dilakukan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat karena produk tersebut dianggap bermasalah. Anggota Komisi 4 DPRD Kota Palembang mendadak mendatangi salah satu gudang produk perawatan kulit yang berada di kawasan Talang Jambe, Sukarami. Tindakan ini dilakukan karena adanya keresahan di masyarakat terkait peredaran krim perawatan kulit. Kedatangan anggota dewan ini untuk memastikan dan melindungi hak-hak yang harus didapat konsumen. Anggota dewan dan Dinas Kesehatan Kota Palembang juga mengambil sampel produk yang dianggap meresahkan untuk dilakukan uji laboratorium.
Ya, kami ingin membawa aspirasi masyarakat dan kami juga berharap DPNA ke depan bisa melakukan perbaikan-perbaikan. Dan hari ini kami melihat ya bahwa sudah ada lembaga khusus quality control yang baru dibentuk yang memastikan bahwa produk-produk ke depan dari DPNA ini akan betul-betul terjamin ke masyarakat. Dan kami meminta nanti akan mengambil secara langsung beberapa sampel. Secara random sampel akan kami bawa ya untuk kami tes sendiri lewat lembaga-lembaga yang bersertifikasi. Sementara pihak produsen mengaku telah menarik semua produk yang dianggap bermasalah dari pasaran. Yang bermasalah tidak kita edarkan lagi, kita cabut semua dari peredaran dan kita melakukan klaim kepada pihak konsumen. Jika dalam uji sampel produk terbukti ditemukan pelanggaran, Komisi 4 DPRD Kota Palembang akan merekomendasikan untuk dilakukan pencabutan izin usaha. Dedi Ruansah melaporkan dari Kota Palembang. Sejumlah alat peraga kampanye atau APK masih menghiasi jalan lintas Sumatera Palembang Kayu Agung ditertibkan petugas gabungan. Penertiban dilakukan dengan mencopoti seluruh alat peraga kampanye pasangan calon. Alat peraga kampanye mulai dari poster, baliho, dan spanduk yang terpasang di sepanjang jalan lintas Sumatera Palembang Kayu Agung di Kabupaten Ogan Ilir pada Senin pagi dicopot petugas gabungan dari Bawaslu Ogan Ilir, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan TNI Polri. Banyaknya jumlah alat peraga kampanye yang terpasang membuat petugas cukup kewalahan dalam melakukan penertiban. Sebelumnya pihak Bawaslu telah melayangkan surat kepada tim pemenangan masing-masing calon untuk menertibkan APK secara mandiri. Nantinya alat peraga kampanye yang dicopot akan disita dan dibawa petugas ke kantor Bawaslu Ogan Ilir untuk dimusnahkan. Ketika itu sudah menjadi kewenangan kami untuk menertibkan, maka mereka tidak berhak untuk meminta lagi. Jadi itu adalah kewenangan kami untuk dimusnahkan nanti di Bawaslu bersama juga dengan Dinas Perhubungan dan Dinas Pol-PP. Penertiban alat peraga kampanye akan terus dilakukan petugas gabungan hingga tanggal 26 November. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Sementara ratusan alat peraga kampanye yang terpasang di sejumlah lokasi dan bahu jalan di Kota Palembang juga ditertibkan oleh petugas Satpol PP. Ratusan APK yang tak terpakai itu akan disimpan oleh petugas lalu akan segera dimusnahkan. Satu persatu alat peraga kampanye dicopot oleh petugas Satpol PP Kota Palembang. Memasuki masa tenang, tahapan pemilu kepala daerah tahun 2024. Ratusan spanduk serta alat peraga kampanye dari calon kepala daerah ini sengaja ditertibkan di sejumlah tempat yang terpasang, diantaranya di bahu jalan serta fasilitas umum. Pencopotan mulai dilakukan tepat pada pukul 0.00 Minggu dini hari. Selain menggunakan alat sederhana palu dan gunting, petugas juga melibatkan alat berat dari Dinas Lingkungan Hidup guna menjangkau baliho dan alat peraga yang letaknya sulit dijangkau. Dalam penertiban di hari pertama, Satpol PP Kota Palembang membagi 2 zona penyisiran, dimulai dari tengah Kota Palembang hingga wilayah perbatasan. Setelah disita, ratusan alat peraga kampanye akan disimpan oleh petugas lalu akan dimusnahkan. Kami juga sudah mengeluarkan surat Wali Kota, edaran untuk memerintahkan camat melalui Kasih Trantip, Panwascam, Linmas Kecamatan, Samo Lurah melalui Kasih Trantip Kelurahan, Pengawas Kelurahan, Linmas Kelurahan, dan seluruh instansi kecamatan dan kelurahan yang terkait untuk menertibkan seluruh APK yang ada di wilayah masing-masing. Proses pencopotan baliho dan alat peraga kampanye akan dilakukan hingga 1 hari sebelum hari pencoblosan. Petugas alami kesulitan dalam melakukan penertiban sejumlah baliho berukuran besar dan terpasang di billboard yang tinggi, lantaran ukurannya yang besar serta letak pemasangan yang sulit dijangkau. Petugas berharap seluruh tim kampanye masing-masing calon dapat memiliki kesadaran untuk mencopot alat peraga kampanye yang telah terpasang.
Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang. Laporan tadi sekaligus mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Rizka Dior berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.